mental sama juga dengan kekuatan fisik. Untuk menjaga stamina fisik, itu tentunya kita melakukan sebuah upaya, ada usaha ya, seperti olahraga, menjaga pola makan sehat dan juga seimbang. Untuk menjaga stamina mental pun sama. Kita juga bisa melakukan olahraga. Karena olahraga itu pun tubuh ini memproduksi hormon serotonin dan dopamin namanya, yang kita kenal dengan hormon happy. Kemudian juga yang tadi seperti tadi, kita bisa mengambil jeda, kita pause dulu dari segala kesibukan kita, misalnya lagi makan, jangan membalas email, tapi lagi makan, letakkan gadget kita, kemudian kita rasakan makannya, setiap butir nasinya kita rasakan, kita nikmati apa yang ada di hadapan kita dulu, apa yang kita kerjakan saat itu, kita hadapi, kita nikmatin gitu ya, jangan terganggu dengan pekerjaan dulu gitu. Jadi ketika ngambil jeda, kemudian mulai menikmati hal-hal yang memang menyenangkan, kemudian tidak lupa juga kita mengambil makna dari setiap kejadian peristiwa yang kita alami. Pasti ada makna atau hikmah yang bisa kita tentukan, yang signifikan sesuai dengan diri kita. Kemudian tidak lupa juga dari makna tentu ada rasa syukur, dan juga kita jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa kita menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta, dan kita percaya bahwa kita ini ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan pun akan menyertai kita dan akan memberikan rancangan yang baik tentu buat ciptaannya. Kalau kita mendengar kata berdamai dengan diri sendiri, berdamai kebalikannya itu berarti ada konflik, berkonflik dengan diri sendiri. Mungkin contohnya seperti ini, lebih mudah dipahami. Misalnya ketika ingin menjalin relasi kembali dengan lawan jenis gitu ya, muncul ada perasaan saya nggak layak buat dicintain, saya nggak pantas untuk menikah lagi, saya ini tidak berharga. Nah itu berkonflik. Di satu sisi dia ingin menjalin relasi sosial dengan orang lain, tetapi di sisi lain dia punya perasaan bahwa dia akan dikecewakan atau dia nggak layak gitu. Caranya seperti apa? Seperti tadi, akuin dulu, pahami dulu memang kamu pernah mengalami perceraian, itu memang ada konflik di masa lalu itu dengan mantan suami, tapi itu dulu, itu sudah selesai. Nah kemudian beserta dengan emosi-emosi negatifnya, merasa nggak nyaman, terluka, depresi, stres dan lainnya, itu diterima dulu emosinya. Nah itu adalah wajar. Setelah kamu menerima emosi tersebut, akan lebih mudah bagimu karena emosi tersebut kan sudah menjadi netral. Mudah bagimu untuk berpikir jernih bahwa itu sudah terjadi di masa lalu, bukan di masa kini. Maafkan juga dirimu, karena pada saat itu yang kamu tahu dialah yang terbaik untuk menjadi suamimu. Tapi sekarang keputusan sudah diambil. Tentunya sebelum memutuskan bercerai kan sudah ada pemikiran yang sangat panjang. Sudah ada pemikiran sangat panjang darimu, apakah menerima atau tidak perceraian ini. Bagaimana jika misalnya ada juga yang mengatakan, tapi bukan saya menceraikan, saya diceraikan secara sepihak. Kalau seperti itu pun kita bisa memikirkan secara logika. Buat apa juga mempertahankan pernikahan jika orang tersebut tidak menghargai dirimu atau tidak menerima cintamu juga? Bukankah jauh lebih baik kamu mengambil kehidupanmu sendiri dan kemudian bersama dengan orang yang jauh lebih bisa menghargaimu? Tentunya untuk orang bisa menghargai keberadaanmu dimulai dari diri sendiri. Kamu dulu yang bisa menghargai dirimu, memberikan kebiasaan-kebiasaan positif, pemikiran-pemikiran positif terhadap dirimu sendiri. Cintai dirimu, maafkan yang sudah berlalu, karena itu sudah berlalu. Manusia ini tidak ditentukan oleh kondisi maupun situasi, tapi kitalah yang merespon, menentukan kita ingin hidup sebagai apa, kita ingin hidup bagaimana. Apakah kamu ingin hidup di masa lalumu, terus merenungi masa lalu yang dimana sebenarnya itu sudah berlalu, atau ingin hidup di masa kini yang kamu masih ada masa depan yang lebih cerah. Apa yang sudah pergi tidak perlu dipanggil kembali. Apa yang sudah hilang pun tidak perlu juga dimunculkan kembali. Apa yang sudah berlalu tidak perlu juga dipikirkan, dikontrol. Yang lalu biarkan berlalu. Mari menapaki hidup masa kini dan untuk kedepannya, karena masa depan jauh lebih cerah. Jadi kita melepaskan masa lalu dengan visi seperti ini. Saya mengizinkan diri saya untuk melepaskan masa lalu karena saya layak untuk bahagia. Saya mengizinkan diri saya untuk melepaskan yang sudah berlalu karena saya ingin bahagia. Jadi atas seizinmu, kamu melepaskan masa lalu, atas seizinmu juga kamu memilih hidupmu untuk jauh lebih bahagia. Kalau merasa bersalah ketika melakukan self-care,
artinya itu bukan self-care. Karena self-care itu adalah perawatan diri yang bermanfaat dengan melakukan tindakan-tindakan bermanfaat baik bagi diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Jadi ketika kita melakukan, kita merasa happy, kita merasa nyaman. Kalau habis kita melakukan itu kita merasa guilty, artinya itu tidak tepat dikatakan sebagai self-care. Self-care itu pun bukan sesuatu yang mahal, harus jalan-jalan ke luar negeri, menghabiskan banyak uang, bukan ya. Sesuatu yang sangat sederhana sekali, yang akan memunculkan rasa happy, rasa nyaman, segar kembali, gitu ya. Misalnya apa? Kalau misalnya Bunda suka minum teh dengan aroma tertentu yang Bunda sukain gitu. Kita minumnya nggak buru-buru, biasanya kan kalau dengan banyak kerjaan kita langsung mau minum buru-buru selesai, nggak begitu. Kita hirup dulu aroma tehnya, kemudian kita rasakan tegukan setiap tehnya, itu yang bisa kenal dengan mindfulness. Kita menghadirkan kesadaran sepenuhnya terhadap tindakan yang kita lakukan saat itu. Jadi rasakan minum teh pelan-pelan, di duduk tempat yang nyaman. Apa aja bisa kita katakan self-care. Misalnya udah ubanan nih, rambutnya uban sudah kelihatan. Ya, kita bisa cat sendiri. Kan sekarang ini dengan kondisi pandemi banyak para bunda itu kreatif. Jadi bisa beli cat sendiri, mencat rambut sendiri, kemudian bisa mengolah makanan sendiri, gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa menyenangkan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang akhirnya membuatmu merasa bersalah. Kalau misalnya kamu menghabiskan uang untuk membeli pakaian dengan brand tertentu, makan secara berlebihan, itu malah tidak bermanfaat. Karena akhirnya kamu merasa bersalah. Jadi pahamin dulu, self-care itu adalah tindakan yang disengaja dari sendiri untuk melakukan hal-hal positif yang dimanapun akan memunculkan emosi positif juga dalam dirimu.